What is problem? Apa itu masalah? Masalah adalah ketika apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Itulah masalah. Kamu ingin menyatakan perasaanmu kepada seseorang yang menurutmu adalah your wish fulfillment, ya, seseorang yang akan bisa membuatmu bahagia dan seseorang yang akan bisa kamu buat bahagia. Oke. Ya, jadi kamu ingin terlihat keren datangnya gitu ya, bisa menawarkan sesuatu dan bisa membuat dia exciting. Lucunya di center of the reading itu diklarifikasi dengan High Priestess, dan di fokus kamu ada The Magician. High Priestess dan The Magician itu energi yang kayak timbal balik ya. High Priestess itu berencana untuk melakukan sesuatu tapi kemudian jadi diam, sedangkan The Magician berencana untuk diam tidak melakukan sesuatu tapi tiba-tiba jadi melakukan sesuatu ya. Jadi aku rasa kayak ada energi panas dingin gitu ya, lakukan tiba-tiba berhenti, kemudian lakukan lagi, berhenti lagi, on off ya. Itu yang kamu lakukan terkait dengan mengejar kebahagiaan ini ya. Hai Aries, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Welcome to December ya. Selamat datang di bulan Desember untuk semua Aries yang lagi nonton video ini ataupun buat cross watcher. Can you believe it? Kita sudah masuk bulan Desember guys. Artinya hanya dalam waktu beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun 2022. Wow, time flies so fast ya. Oke, happy holidays untuk kalian yang merayakan ya guys. Aku juga sudah bikin ornamen di sini untuk holidays ya. Ada bapak tua yang baju merah yang keluarnya sekali setahun aja di bulan Desember. Anggap aja dia The Hermit ya guys ya, karena punya jenggot putih kan, kayak The Hermit juga begitu, kartunya Virgo. Cuman bedanya The Hermit itu keluarnya dari gua ya, bawa lentera yang terang di bagian hati. Itu logonya The Hermit. Sedangkan bapak ini keluarnya dari lemari ya. Sekali setahun di bulan Desember bawanya tas hijau. Isinya kado guys ya. Cahaya juga ya. Nama cahayanya Nur Cahaya. Receh banget. Oke, ini adalah general reading untuk kalian Aries di 15 hari pertama bulan Desember 2021 ya, yang dimulai dari tanggal 1 dan nanti akan berakhir di tanggal 15. Oke. Karena ini adalah general reading, artinya bisa cerita tentang apa saja ya, bisa tentang romance, bisa tentang karir, pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Selain itu, energi juga bersifat reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Aries, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian, atau The Cross Watcher. Cross Watcher itu adalah nama kerennya ya, aslinya itu The Kepoers ya, orang yang kepo datang ngintip. Kepoers juga welcome di sini ya, very welcome. Oke. Kita akan ambil kartu ini dalam kesempatan ini. Untuk ngambil kartu apaan sih? Kita akan ambil 10 kartu ya, untuk mendapatkan informasi lebih jelas tentang readingan Aries di 15 hari pertama bulan Desember ini. Oke, kita akan coba panggil Aries-nya guys. Hello Aries. Hai Aries. Belum guys. Hai Aries, I love you Aries. Aries. Oke. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini akan ready untuk dipakai Aries ya. 1. Dua, energinya exciting guys, nggak sabaran. 3, wow. Siapa ini Aries yang nggak sabaran ini? Aku rasanya kayak mau lari, kayak mau bebek gitu. Oke, The King of Wands ya. Aku ngerasa sebagian Aries di luar sana untuk 15 hari pertama bulan Desember akan menjadi center of attention. Nggak tahu, aku ngelihatnya kayak ngelihat kartu The Star deh ya. King of Wands ini. King of Wands itu memang energi karismatik ya, energinya oke, tampan bisa dibilang begitu ya. Kalau dia perempuan cantik gitu, yang pasti dia punya sesuatu yang bisa membuat orang itu drowning ya. Kalau dia ngomong orang pengen dengar, kalau dia berjalan orang pengen lihat ya, kalau dia melakukan sesuatu orang mengamati in a good way ya, bukan pengen untuk mengolok-ngolok, bukan, tapi kayak mengagumi ya. Itu the center of attention.
Aku ngerasa no, ini tidak akan aku buat di sini ya, karena ini energi kolektif. Jadi beberapa Aries atau kebanyakan Aries di luar sana di bulan Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ya, akan menjadi pusat perhatian. Oke, in a good way ya Aries ya. Artinya kamu melakukan sesuatu yang membuat orang-orang wow, look at that, look at Aries ya. Aries, Leo, Sagittarius. Ini kartunya kamu ya. Fire sign, oke. Malaikatmu itu adalah malaikat yang membawa api, oke. Jadi Aries, apapun yang kalian lakukan di bulan Desember ini ya, beware ya, hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kalian akan jadi pusat perhatian. In a good way ya. Jadi kalau kamu merasa sedang mengerjakan sesuatu yang positif ya, mengerjakan sesuatu yang baik Aries, lakukan dengan sepenuh hati, itu akan membuat orang-orang terkagum-kagum padamu, oke? Let's see. Baru diomongin yang bagus, munculnya malah Ten of Swords. Aduh, Ten of Wands, sorry. Aduh. Oke, ini kartu the center of the reading ya. Ada orang yang terlalu banyak berpikir ya, saking banyaknya berpikir, sakitnya itu sampai ke fisik ya. Lihat nih, si nenek sakit kepala, oke. Nyut kepala, rasanya mau pecah. Kenapa Aries? Apa yang kamu pikirkan Aries? Memulai sesuatu yang baru? Oke, aku ambil kartunya dulu versi lengkap ya guys. Nanti aku ceritain satu-satu untuk kalian. The Magician, nice. The King of Cups, nice. The Nine of Swords, not nice. Kemudian ada the Three of Swords, not nice too. Four of Wands, oke. Eight of Cups ya. The Strange, oke. Eight of Pentacles. Permisi Om, terus si kakek disuruh pindah dulu. Oke. Bottom of the deck ya. Untuk Aries yang lagi aku tarik energinya ini ada the Five of Swords ya. Ada keputusan yang dibuat dengan terburu-buru, dan keputusan itu adalah keputusan yang tidak baik. Oke, apa itu Aries? Apa yang baru kamu putuskan? Keputusan itu tidak baik Aries. Ya, dan aku rasa kamu mendapat masalah ya, berada dalam masalah atas keputusan yang kamu ambil itu baru-baru ini ya. Itu energi bottom of the deck ya, energi yang akan ada di readingan ini tapi tidak kamu sadari, oke? Jadi the center of the reading atau di pusat readingan ini ada orang yang lagi sakit kepala terkait dengan menghadapi sesuatu yang baru. Karena ada Page of Pentacles yang di cross dengan the Ten of Wands ya. Ada sesuatu yang baru, tapi orang terlalu banyak memikir Aries-nya. Mikir ini, mikir itu tentang sesuatu yang baru ini, yang buntut-buntutnya membuat kepalanya jadi sakit ya. Nyut tadi ya, sampai ke sakit fisik. Di fokus kamu ada the Magician ya. Aku ngeliat ini kayak orang yang berusaha untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. I don't know what kind of keinginan apa yang kamu inginkan, aku nggak tahu ya, tapi kamu sedang berusaha fokus untuk mewujudkannya by taking action ya, dengan melakukan pergerakan. Jadi nggak mikir-mikir aku mau begini, nggak. The Magician itu action ya, taking action, bergerak, mengerjakan sesuatu. Di target kamu ada the King of Cups. Aku melihat ada pernyataan cinta di sini. Aku nggak tahu apakah kamu ingin ada orang yang menyatakan cinta padamu atau kamu ingin menyatakan cinta pada seseorang. I don't know, nanti kita klarifikasi ya. Di recent past, kejadian baru-baru yang terjadi ada the Nine of Swords. Nggak bisa tidur kamu Aries ya. Lihat nih, ada om-om di sini ngelihat bulan during the full moon. I like moon. I love moon very much. Terutama kalau full moon ya. Jadi dia tuh kayak lagi ngidupin lilin aromaterapi segala macam atau apalah itu ya. Terus mencoba untuk tidur nggak bisa, malah terjaga sepanjang malam. Ini biasanya karena banyak pikiran ya. Sama dengan center of the reading ini, lagi banyak pikiran. Possible future outcome ada the Three of Swords ya, ada deception, sakit hati. Kehadiran pihak ketiga mungkin ya. Nanti kita klarifikasi. Langsung saja kita klarifikasi, kenapa menunggu nanti? Let me clarify. The Ten of Wands crossed by the Ace of Pentacles ya.
New beginning, tapi kamu malah sakit kepala ya. Ada kesempatan untuk new beginning, tapi kamu malah sakit kepala. Kenapa Aries? Ada-ada aja kamu. Bukannya karena Ace of Pentacles itu new beginningnya new beginning yang in a good way ya Aries ya, ini bagus sebenarnya. Nggak tahu lah. Oke. Kita akan coba klarifikasi biar kita tahu. I call upon the Archangel, I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit to come to this reading, please. Let me clarify. The Ten of Wands crossed by the Ace of Pentacles. Thank you. Oke, aku ngerasa ada beberapa Aries di luar sana ya untuk bulan Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini akan mencoba untuk berpikir lagi ya, karena kamu memang energinya itu Wands ya, fire sign, sukanya mikir tapi nggak pernah tuntas yang dia pikirkan. Begitu udah menjelang sampai ke keputusan, antar lagi simpan dulu gitu ya. Itu tipikalnya fire sign, tapi fisik bagus ya, maksudnya kekuatan fisiknya orang fire sign itu Aries, Leo, Sagittarius itu bagus. Tapi ya gini, kalau bagian masalah disuruh buat keputusan dengan menggunakan pikiran, sering ditunda-tunda gitu ya, sering disimpan ke laci dulu, sering dimasukin ke tas dulu, nggak mau dipikirin. Oke. Ini berkaitan dengan kebahagiaan ya, happiness yang kamu inginkan, wish fulfillment. Aku ngerasa sebenarnya kamu sudah tahu ya, Nine of Cups yang kamu mau itu seperti apa. Itu sudah ada di pikiranmu. Beda ya, wish fulfillment itu atau kebahagiaan versi masing-masing orang beda. Jadi aku nggak tahu ini seperti apa yang kamu inginkan, oke? Tapi yang aku rasa ini berkaitan dengan Pentacles. Oke, I don't know what kind of happiness you want ya, tapi kamu sudah tahu, tapi selalu ada dalam perasaanmu, kamu tidak bisa mendapatkannya ya, somehow. Oke. Lucunya di center of the reading itu diklarifikasi dengan High Priestess, dan di fokus kamu ada The Magician. High Priestess dan The Magician itu energi yang kayak timbal balik ya. High Priestess itu berencana untuk melakukan sesuatu tapi kemudian jadi diam, sedangkan The Magician berencana untuk diam tidak melakukan sesuatu tapi tiba-tiba jadi melakukan sesuatu ya. Jadi aku rasa kayak ada energi panas dingin gitu ya, lakukan tiba-tiba berhenti, kemudian lakukan lagi, berhenti lagi, on off ya. Itu yang kamu lakukan terkait dengan mengejar kebahagiaan ini ya. I don't know what kind of happiness. Oke. Dan somehow kamu tetap merasa bahwa itu kamu tidak bisa melakukannya ya, karena on off tadi. Mungkin ketika kamu melakukannya oke, itu berjalan ya, tapi ada sesuatu yang menghambat yang menurutmu ya, karena ini energinya Wands semua ya, di dalam pikiranmu menghambat, kayaknya nggak bisa deh, jadi kamu mundur lagi ya. Aku nggak tahu itu apa, tapi begitu situasi yang aku tangkap di center of the reading ya. Biasanya nanti seiring berjalannya readingan ini kita akan tahu ini ceritanya tentang apa. Oke, kita lanjutkan dulu untuk klarifikasi dengan kartu The Magician. Di sini di fokus kamu, yang jelas fokusnya kamu ingin action, oke? Terkait dengan kebahagiaan versimu ya, Nine wish fulfillment ya. Ada sesuatu yang sangat kamu inginkan, oke? Itu deh. Ada sesuatu yang sangat kamu inginkan tapi kamu ragu-ragu dalam mengerjakan, dalam meraihnya. Pernah kamu mencoba untuk meraihnya dengan melakukan action, tapi kemudian mati lagi tuh semangatnya, karena ada dari High Priestess ini, kembali berpikir lagi, mulai lagi, berhenti lagi. Oke. Kita akan coba klarifikasi The Magician. I call upon the Archangel Michael, please. Thank you very much. Thank you very much, my angel. Kartu The Magician itu diklarifikasi dengan kartu The Six of Wands, kemudian ada The Eight of Swords, dan kemudian ada The Knight of Cups. Oh, kamu mau nembak seseorang, oke ya. Kamu ingin menyatakan perasaanmu kepada seseorang yang menurutmu adalah your wish fulfillment ya, seseorang yang akan bisa membuatmu bahagia dan seseorang yang akan bisa kamu buat bahagia. Oke, yes. Kamu berfokus mengumpulkan tenaga, mengumpulkan cara untuk gimana ya supaya aku bisa sampai ke dia dengan keren. Oke. The Six of Wands ini keren. Ini lagi-lagi energi kamu Wands ya, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, fire sign. Elegan. Ya, jadi kamu ingin terlihat keren datangnya gitu ya. Bisa menawarkan sesuatu dan bisa membuat dia exciting gitu ya. Tapi
Aku nggak tahu apakah kamu punya sesuatu yang bisa kamu tawarkan atau tidak, tapi yang jelas ada energi Ten of Swords di situ. Sorry, ada energi the Eight of Swords. Kayak orang yang mau melakukan sesuatu jadi nggak bisa. Kemungkinan sih yang kamu mau tawarkan itu kamu nggak punya mungkin ya. Jadi itu kayak ada di dalam pikiranmu, kalau aku nggak bisa nawarin ini, dia nggak akan mau terima gitu. Sementara kamu kondisinya tidak punya yang mau kamu tawarkan itu ya, Aries. It's complicated, Aries ya. Typical fire sign ya. Jadi kalian itu fire sign suka sekali tampak perfect ya. Harus terlihat sempurna. Oke, but ya kalau seseorang itu mencintai kalian, dia tidak akan peduli dengan penampilan apapun yang kalian janjikan. Love is love, oke? The true love is a true love. Nggak perlu harus memiliki ini, memiliki itu, harus terlihat ini, terlihat itu. Itu yang aku rasa. Fokus kamu ini, aduh gimana ya? Aku nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini, nggak punya itu, tapi aku pengen datang, pengen kasih tahu ini. Dan ini energinya Knight ya, in a rush, udah nggak tertahankan lagi. Oke, kalau tadi Page itu masih bisa mundur gitu, ini nggak. Makin hari makin kuat rasanya, oke? Dan aku lihat ini naik ke King ya, deng deng deng, King of Cups. You can see, ya, di sini ada apa namanya, the Knight of Cups, kemudian di target kamu itu malah King of Cups ya. Jadi memang rasanya itu semakin kuat dan tidak terkendali. Okay, let me clarify the King of Cups, please. I call upon the Archangel Michael, my angel. Thank you very much. Thank you. Thank you. The King of Cups diklarifikasi dengan the Ten of Pentacles, kemudian ada the Seven of Wands dan the Page of Cups. Bottom of the deck ada the Eight of Pentacles ya. Ada orang yang bekerja keras. Jadi memang kamu punya target ketika akan datang ke dia ya, ke seseorang yang ingin kamu tawarkan sesuatu itu. Kamu punya kayak poin-poin penting yang bisa kamu jual ke dia. Ya, jadi kamu nggak mau datang dengan tangan kosong. Oke. Yang aku lihat di kedepannya itu malah udah dari Knight back to Page, tapi targetnya King. Ini yang aku bilang tadi, energi on off itu ya, maju mundur. Malah jadi kayak kerupuk kena air. Nggak tahu kenapa, tapi kamu tetap berusaha loh ya. Ini kartu orang yang berusaha ini. Dan memang dari awal aku udah lihat ini kayak terkait dengan pentaclesan, dengan uang mungkin ya. Mungkin kamu mau datang serius tapi kudu punya uang. Ya mungkin pernikahan bisa ya, atau pertunangan atau apapun itu. Atau kalau tidak love reading ya bisa jadi untuk modal ya, mungkin bisnis baru, usaha baru. Tapi yang jelas kamu tidak punya sesuatu yang kamu pikirkan harus kamu punya. Ngerti kan ya maksudnya? Jadi kamu itu pasang targetmu itu tinggi. Dan saat itu kamu tidak bisa memiliki target itu, tapi niatmu itu udah menggebu-gebu. Oke, itu yang aku rasakan, Aries ya. Aku ngelihat usaha ini bagus karena kamu bekerja ya, Aries. Artinya kamu doing something. Dari tadi yang keluar itu kartu-kartu orang yang sedang bekerja keras dengan Pentacles. Three of Pentacles, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles. Oke. Jadi memang walaupun kamu punya target, tapi yang kamu targetkan itu belum ada, tapi kamu bekerja keras di situ ya, yang aku lihat, oke. Which is bagus, oke, Aries. Kalau ini terkait cinta, Aries, artinya kalau kamu seperti itu ya, berpikiran seperti itu, artinya kamu juga berpikiran, kamu juga put target ya on her atau on him ya. Kalau kamu datang ke seseorang dengan target aku harus menyerahkan ini ke dia, aku harus punya ini ke dia, berarti kan kamu juga pasang target dong. Dia harus bisa ngasih ini ke aku gitu. Is that real love? Emang itu cinta? Kalau kata nenek aku, ya cinta itu apa adanya. Kata nenek aku sih ya, udah meninggal. Kita akan coba lihat di your recent past ya, ada the Nine of Swords. Nggak bisa tidur lagi di situ, Aries. Let me clarify the Nine of Swords, please. Thank you.
Kartu The Nine of Swords itu diklarifikasi dengan The Star, kemudian ada The Wheel of Fortune, dan kemudian ada The Eight of Wands ya. Wheel of Fortune, Eight of Wands, dan The Stars. Lihat, ini adalah komunikasi, kartu komunikasi, divine communication ya, kartu pencerahan yang datang dari atas ya, dari God, oke, dari Tuhan ya. Jadi ini tentang mental clarity, oke. Kamu sebenarnya sudah tahu apa yang harus kamu lakukan dalam situasimu ini di masa lalu, tapi kamu tidak melakukan. Oke. The Wheel of Fortune itu ada perubahan mendadak yang aku rasa tidak kamu lakukan ya. Artinya ada kesempatan yang datang, mungkin itu terkait dengan yang harus kamu lakukan agar targetmu ini bisa tercapai ya. Target yang untuk menyatakan ini tadi. Aku rasa ini ingin mengajak seseorang ke level hubungan yang lebih tinggi, atau ingin menyatakan perasaan ke seseorang ya. Udah dikasih tahu. Dan aku rasa ini berkaitan dengan apa adanya dirimu ya. Tapi kamu nggak melakukan. No. The Star dan Wheel of Fortune. Itu dua kartu major arcana, kamu bilang no, dan lihat apa hasilnya. Possible future outcome, heartbreak, sakit hati ya. Begitulah kita kalau melawan apa yang dikatakan oleh yang di atas. It's okay ya, nggak apa-apa Aries. Tapi aku lihat di possible future outcome di dalam waktu dekat akan ada orang yang sakit hati ya. I don't know siapa, apakah orang yang sedang menunggu-nunggu kamu ini atau kamu. Tapi aku rasa kamu deh ya, karena antara target dan kenyataan tidak bisa sinkron ya. Sebenarnya kan masalah itu ya. What is problem? Apa itu masalah? Masalah adalah ketika apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Itulah masalah. Let me clarify the Three of Swords please. The deception. Lihat nih. Oke, heartbreak ya. Aku rasa ada yang sakit hati, kamu dan orang yang lagi kamu incer itu sakit hati ya, karena ini terkait dengan benar yang aku bilang ya. Jadi ini kayak orang, rasaku ya, menurut aku ini Aries ini kayak orang yang mau ngajak nikah seseorang tapi dia nggak pede dengan kondisi pentacles keuangannya. Karena kartu sakit hati ini diklarifikasi dengan the Four of Wands, the Hierophant, dan the Devil. Ya, inilah yang kamu, racun yang ada di dalam pikiranmu itu ya, tentang bagaimana untuk membuat seseorang berbahagia. Ya, kamu nggak tahu loh sebenarnya bagaimana cara seseorang membuat seseorang berbahagia, itu kan berbeda-beda ya. Kalau menurut kamu mungkin harus dengan pentacles, bisa jadi menurut dia tidak ya kan. Tapi yang jelas ada orang yang sakit hati di sini ya. Dan aku sangat yakin sekali ini terkait dengan ajakan untuk menikah atau melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius ya, long term, ke jangka panjang, yang harus tersabotase dengan pemikiran-pemikiranmu yang tadi Aries ya, target-targetmu yang sorry to say yang tidak bisa kamu capai, tapi terlalu tinggi. Itu sih yang aku lihat di sini ya. Sementara yang mau kamu samperin itu, I don't know, nggak kelihatan energinya di sini. Tapi aku rasa karena ada the Three of Swords, berarti kan dia sebenarnya mengharap juga sama kamu, tapi kamu yang tidak bisa memberikan apa yang diharapkan dan apa yang kamu harapkan saat ini ke dia. Dan yang aku rasa itu bullshit, nggak masuk akal. Yang targetmu itu nggak masuk akal sih. Jadi ya gitu, kamu maju mundur, dianya jadi stres, kamunya juga stres. Makanya tadi ada orang yang nggak bisa tidur, puyeng deh kepalanya. Lihat nih si nenek sampai pegang kepala. Oke, Aries, kalau ini adalah cerita kalian, kita akan lanjutkan pembahasannya. Akan ada sesi coaching ya. Aku akan bantu kamu untuk mencari solusi, bukan divination, bukan ramalan, tapi kita akan berbicara 4 kartu ini tentang solusi apa yang harus kamu lakukan, atau katakan saja masukan dari aku ya, yang bisa kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan mengenai situasi kamu ini ya. Kalau ini adalah cerita kamu, silakan klik link yang tersedia di deskripsi di bawah video ini. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video extended secara eksklusif. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian kali ini, Aries. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Aku hampir yakin kamu memang membuka pilihanmu untuk orang lain ya.
atas dasar rasa sakit hati. Oke, kamu nggak kuat sakit hati berlama-lama, terus kamu membuka pilihan untuk menemui orang lain, berkenalan dengan orang yang baru mungkin. Aku ngerasa memang someone is leaving dalam waktu dekat, tidak lama lagi, atau mungkin sudah ya. Seseorang pergi meninggalkanmu ya, karena menurut dia apaan sih, useless banget, buang-buang waktu aja, lu kagak jelas gitu ya. Nggak tahu ya, aku punya feeling kamu banyak nggak jujur ke dia ya. Iya. Mungkin hubungan ini casual awalnya, terus tiba-tiba kamu pengen melanjutkan ke lebih serius. Dan sepanjang hubungan casual itu, kamu banyak nggak jujur tentang dirimu yang sebenarnya ya.